Oke, sebelumnya halo semuanya. Perkenalkan, saya Glenn dari SI 4807 dengan NIM 10 2022 400 308. Jadi, selamat datang di video presentasi dari kelompok 5. Di sini saya tidak sendiri saja. Di sini ada teman saya, Gusti Nguramain Raptra, Muhammad Zaidan Lutitsan, dan Erlianza Paseno. Di presentasi kali ini, kami akan menjelaskan mengenai analisis kode etik dan kode perilaku profesi SI sebagai Chief Information Officer atau CIO. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penangguhan yang terhadap. Apa sih itu Chief Information Officer? Jadi itu merupakan eksekutif senior yang bertanggung jawab atas strategi teknologi informasi atau TI yang selaras dengan tujuan bisnis, mempengaruhi infrastruktur TI, etika, privasi data, keamanan informasi, dan juga tata kelola perusahaan. Nah, jadi ada 4 faktor-faktor yang membuat CIO ini rentan terhadap pelanggaran etika. Yang pertama ada akses tinggi terhadap data sensitif. Yang kedua konflik kepentingan antar ketahuan etis. Yang ketiga ada penyalahgunaan kekuasaan teknologi informasi. Dan yang keempat adalah kegagalan melindungi privasi atau melaporkan pelanggaran keamanan cyber. Selanjutnya di sini ada contoh nyata dari pelanggaran etika sebagai CIO, yaitu ada pada kasus Uber pada tahun 2022 yang didakwa karena menutupi pelanggaran data di tahun 2016 karena adanya pengeksposan informasi sebanyak 57 juta pengguna dan pengemudi. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kode etik itu sendiri. Jadi ada 7 prinsip kode etik utama yang relevan dengan profesi CIO. Yang pertama ada integritas dan kejujuran profesional. Yang kedua ada tanggung jawab terhadap keamanan. Yang ketiga ada transparansi dan akuntabilitas. Yang keempat ada keadilan dan non-diskriminasi digital. Yang kelima ada kepatuhan terhadap regulasi dan kebijakan TI. Yang keenam ada keberlanjutan dan etika lingkungan digital. Yang keenam ada komitmen terhadap pengembangan profesional berkelanjutan. Nah, ketujuh prinsip ini dijadikan sebagai kompas moral dan fondasi kepercayaan bagi seorang CIO atau Chief Information Officer agar menuntut mereka untuk menyeimbangkan tujuan bisnis dengan kepentingan publik dan juga mengambil keputusan yang etis. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Gusti Ngurah Mahendra Putra dengan NIM 10 2022 400 290. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang kode perilaku, yang dimana kode perilaku ini mencakup berbagai aspek kehidupan nyata. Seperti yang pertama itu ada integritas dan kerahasiaan. Seperti contohnya itu tidak menggunakan akses sistem TI untuk kepentingan pribadi, dan juga menolak permintaan atasan yang melanggar hukum atau etika. Kemudian yang kedua itu ada keamanan, kepatuhan, dan akuntabilitas. Seperti contohnya, melaporkan pelanggaran keamanan atau kebocoran data secara tepat waktu, dan juga melakukan audit keamanan TI secara berkala. Serta menjamin penggunaan perangkat lunak berlisensi dan bebas hak cipta. Kemudian yang ketiga ada tata kelola data, di mana seperti contohnya itu menyusun kebijakan TI sesuai prinsip least privilege dan data minimization, dan juga menggunakan data analitik secara bertanggung jawab tanpa manipulasi hasil. Kemudian yang keempat itu ada pengembangan dan pendidikan, di mana pengembangan pendidikan ini contohnya itu melakukan penilaian etika terhadap setiap proyek digital baru, dan juga mengedukasi staf dan manajer tentang keamanan siber dan privasi data. Dan yang terakhir itu ada dampak luas, yang dimana salah satu contohnya itu yaitu mendorong penggunaan TI yang inklusif dan ramah lingkungan. Nah, kode perilaku ini bagi seorang CIO adalah terjemahan dari kode etik menjadi aturan konkret dan terukur yang berfungsi sebagai panduan harian untuk memastikan keputusan dan tindakan dalam penggunaan TI tetap etis dan legal. Baik, mungkin cukup sekian untuk kode perilaku. Bisa di next. Perkenalkan, nama saya Erlianza Paseno dengan NIM 10 2022 400 279. Kali ini saya akan menjelaskan
bagian akan menjelaskan rencana pergerakan penegakan di organisasi yang terdiri dari beberapa bagian, yaitu pelaporan pelanggaran, investigasi, dan otoritas penegak sanksi terhadap pelanggaran etika, rencana tidak lanjut, dan evaluasi. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, selanjutnya sebelum itu perkenalkan nama saya Muhammad Zaidun Nurisan dengan NIM 1020224000262. Di sini saya akan menjelaskan analisis dampak dalam konteks Indonesia. Nah, pertama itu ada tantangan etika di Indonesia. Pertama, rendahnya kesadaran privasi data. Kedua, korupsi dan gratifikasi di sektor TI. Tiga, kelemahan tata kelola IT governance. Keempat, kurangnya literasi digital manajerial. Dan kelima, tekanan efisiensi bisnis di atas kepatuhan hukum. Nah, untuk dampaknya itu, dampak implementasi kode etik CI, CAO itu pertama, meningkatkan budaya keamanan dan kepercayaan publik. Kedua, mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan sistem. Ketiga, membentuk sistem audit dan pelaporan yang lebih terstruktur. Keempat, CIO menjadi agen edukasi dan pembimbing etika bagi karyawan. Kelima, menyeimbangkan orientasi bisnis dengan kepatuhan etika dan hukum. Sekian dari saya. Terima kasih. Oke, karena presentasinya sudah selesai, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.